Suara Ana jelas terdengar. Jelas terdengar. Suara Ana jelas terdengar. Jelas, Ustaz. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Lahnu fi Tilawatil Qur'anil Karim karya Syekh Ahmad Samir Al-Azhari hafizahullahu taala. Dan di malam hari ini kita masih membahas tentang pembahasan utama, yaitu tidak memahami ilmu nahwu ya. Di antara penyebab kesalahan dalam membaca Al-Quran adalah tidak memahami ilmu nahwu. Dan sebabnya itu ada beberapa gitu ya, banyak ya. Nah, kemarin terakhir kita tidak bisa Sebab terakhir itu apa? Kita tidak bisa membedakan antara Antara musanna dengan jamak. Kayak misalnya alladzaini ya. Kemudian khalidaini ya. Dan juga khalidina. Alladzaini dengan alladzina. Nah, itu di antara sebab dari tidak memahami ilmu nahwu. Nah, kemudian selanjutnya masih juga ya, di antara bentuk-bentuk tidak memahami ilmu nahwu itu adalah wamin suwari adamid dirayati bin nahwi ya. Di antara bentuk ataupun gambaran tidak memahami ilmu nahwu, tidak memahami teori dalam ilmu nahwu adalah adamu ma'rifatil mahzufi fil kalami. Jadi tidak bisa ya, tidak mengetahui ada perkataan yang mahzuf, ada kalam ya, perkataan yang mahzuf, yang dihapus. Jadi dalam Al-Qur'an itu terkadang ada beberapa kata atau beberapa kalam, perkataan yang dihazaf. Nah, dari mana kita tahunya? Biasanya kita mengetahuinya dari kutub-kutub tafsir gitu ya. Kemudian juga dibarengi dengan bahasa bahasa Arab seperti itu. Fayan tuju anzalika lahnu fil i'rab. Jadi kalau misalnya kita tidak memahami bahwasanya ada kalam yang dimahdzuf, yang dihapus, itu juga nanti akan menghasilkan lahan dalam i'rab, kata beliau. Akan menghasilkan kesalahan dalam harokat al-i'rab. Kamannya seperti yarfa'u kalimata khaira. Seperti ada orang yang merofakkan kata khaira. Di mana? Di firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'aminu billahi wa rusulih wa la taqulu thalathah intahu khairan lakum." Nah, di sini ada orang yang membaca intahu khairul lakum. Nah, seperti itu. Itu keliru. Karena di sini dia tidak memahami ada kalam yang dihapus. Ada perkataan yang dihapus. Dhannan minhu annaha fa'il. Jadi kalau yang membaca ya tahu khairul lakum, nah, itu dia mengira bahwasanya khairun ya, itu jadi fa'il. Ya, khairun itu jadi annahal fa'il. Dia menjadi subjek, menjadi pelaku. Wa hadza khata, dan itu salah. Fajumlah intahu khairal lakum. Jadi jumlah ataupun kalimat ya. Kalimat intahu khairal lakum, berhentilah ya, itu baik untuk kalian, khairul lakum. Intahu khairal lakum, jumlah musta'nafah. Dia adalah kalimat musta'nafah, memulai ya.
kalimat permulaan. La mahalla laha minal i'rab. Tidak ada ya tempatnya dalam i'rab. Artinya enggak ini gitu, enggak ada i'rabnya seperti itu. Kemudian wa antahu, kata intahu artinya fi'il amr, dia fi'lu amrin wa fa'il. Dia fi'il amr dan juga fa'il. Intahu. Kemudian selanjutnya wa khairan. Nah, ya khairan di sini dia menjadi khabar. Khabar li kana. Ya, dia khabar untuk kana, khabar kana. Tapi apa? Al-mahdzufah yang dihapus. Ma'a ismiha dengan isimnya. Jadi khabar kana dengan isimnya. Khabar kana dengan isim kana. Tapi apa? Mahdzufah dihapus. Dia dihapus. Aina. Apa yang dihapus itu? Ya, harusnya dia itu artinya seperti apa ataupun maknanya seperti apa? Maknanya adalah idza kana al-amru kama araftum. Kalau misalnya perkara itu sebagaimana yang telah kalian pahami, kalian ketahui, fantahu yakunul intiha khairan lakum. Maka berhentilah. Yakunul intiha karena kalau misalnya kalian berhenti, karena berhentinya kalian dalam hal tersebut khairan lakum. Itu baik untuk kalian gitu. Maka dia menjadi khobar li kana, tapi dia mahzufah tadi. Kananya mahzufah gitu. Au mansub dengan ataupun dia itu mansub artinya fathah bi fi'li mudmar takdiruhu. Dia itu mansub dengan fi'il yang mudmar, yang apa? Yang disembunyikan, yang tersembunyi. Takdiruhu, apa takdirnya? Iqsidu awitu khairan lakum. Iqsidu ataupun ya, maksudkanlah, niatkanlah, au itu ya, datangkanlah, datanglah khairan lakum. Itu baik untuk kalian. Au na'at limas dari mahzuf, ataupun na'at ya, dia na'at untuk masdar yang mahzuf, masdar yang dihapus. Wa taqdiru intahu intihaan khairan lakum. Takdirnya adalah intahu, berhentilah, intihaan khairan lakum. Karena berhenti itu lebih baik itu baik untuk kalian. Walakum jar wa majrur. Lakum itu dia jar dan majrur. Muta'alliqani bi khaira. Dia berhubungan dengan khaira. Sebenarnya kalau hal-hal seperti ini ataupun syarah seperti ini, kalau kita mungkin masih belum familiar dengan ilmu nahwu, mungkin agak pusing gitu ya, agak bingung. Nah, maka ya nggak apa-apa gitu, kita kita apa namanya, kita eh, apa namanya, terima dulu gitu ya. Insya Allah nanti kalau misalnya apa namanya semakin lama sering kita murojaah, insya Allah nggak bingung gitu. Tapi untuk sekarang kalau kita bingung itu insya Allah nggak masalah gitu ya. Dan ini juga mungkin pembahasannya urgent, nggak terlalu urgent. Kemudian selanjutnya wa mithl i'rab fil ayat sabiqah laha, dan juga contoh i'rabnya juga ya sama dengan ayat sebelumnya katanya. I'rabuha fi qaulihi ta'ala, i'rabnya ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa aminu khairan lakum. Fa'aminu khairan lakum. Kemudian fa khaira katanya. Dia juga sama khabar likanal mahdzufah ma'a ismiha. Dia itu khabar untuk kana dan juga isimnya. Isim kana sama khabar kana tapi mahdzuf yang dihapus. Ai idza kana al-amru kama araftum fa'aminu yakunul imanu khairan lakum. Yang dimana artinya ataupun maknanya adalah idza kana al-amru, kalau misalnya perkara tersebut kama araftum, sebagaimana yang telah kalian ketahui, fa aminu maka berimanlah. Yakunul imanu khairan lakum. Karena iman itu baik untuk kalian. Sesungguhnya iman itu baik untuk kalian. Au
Au sifah limasdar mahdzuf, ataupun dia juga tadi sifah yang menjadi sifat untuk masdar yang di mahdzuf, yang dihapus. Apa yang dihapus masdarnya? Ai fa'aminu imanan. Ada imanan yang dihapusnya, ya. Fa'aminu, dan berimanlah, imanan, dengan keimanan, maka itu apa? Khairal lakum. Itu baik untuk kalian. Jadi dia juga bisa jadi untuk apa? Menjadi sifat untuk masdar yang dihapus. Apa yang dihapus? Imanannya, gitu kan? Fa'aminu khairal lakum. Aslinya ada imanannya, cuma dihapus, gitu. Au mansub bimudmar, ya. Tapi tadi dia mansub dengan sesuatu yang disembunyikan, ya. Ai apa? Iqsidu awitu khairal lakum mimma antum fihi. Maksudnya adalah, maksudkanlah, iqsidu, ya. Kemudian awitu ataupun datang, ya, khairan lakum, maka itu baik untuk kalian, mimma antum fihi, dengan apa yang kalian berada di dalamnya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, di antara kita tidak memahami, gitu ya, ilmu nahwu, ini ada apa? Ada mutafriqati bainal istitsna'i wa uslubil hasr. Jadi kita nggak bisa membedakan antara istisna, pengecualian, wa uslubil hasr, dan juga gaya bahasa untuk hasr, apa, membatasi, gitu ya, mencukupi ataupun membatasi, hanya. Al hasr itu artinya hanya, gitu. Wa i'rabu ma ba'da kulli minhuma, dan juga i'rab setelah kata-kata, ya, setiap dari mereka, gitu. Nah, jadi kalau kalau misalnya istisna, setelahnya itu dia biasanya mansub. Tapi kalau misalnya hasr, uslubul hasr, dia biasanya marfu. Apa contohnya? Nah, contohnya kata illa. Firman Allah Subhanahu wa taala, illa qalilan minhum. Illa qalilan minhum itu ada di 3 tempat, dan dia harokatnya apa? Mansub. Illa qalilan. Qalilan, gitu. Itu ada di 3 tempat. Adapun di satu tempat, ya, dia dibacanya pakai dhammah. Illa qalilum minhum. Illa qalilun minhum, gitu. Nah, di mana aja? Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Di Al-Baqarah ayat 246. Kemudian fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Kemudian yang ketiga, wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Nah, semuanya itu illa, kemudian dia mansub qalilan, bukan qalilun, gitu ya. Kemudian, nah, yang satu ini dia itu apa? Illa qalilun, ya, dia marfu'. Walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Illa qalilun. Jadi tadi yang sampaikan, kalau misalnya istisna setelahnya pasti mansub. Illa qalilan. Kalau dia pengecualian. Tapi kalau misalnya dia uslubul hasr ataupun hanya, gitu ya, pembatasan, gitu, hasr, maka dia marfu, illa qalilun, seperti itu. Nah, makanya apa? Fal mawadhi'us salasah al awal. Nah, jadi tempat, ya, 3 tempat yang pertama tadi, ilahnya itu apa? Fiha ada tu istisna. Di situ di ayatnya ada apa? Huruf istisna, pengecualian. Ya, ada tu istisna di antaranya ilah, gitu. Ilah, kecuali, gitu. Wa qalilan mustasna bi. Nah, dia qalilan, maka dia menjadi mustasna. Bi apa? Bi ilah, ya. Dia menjadi pengecualian karena ilah tadi. Ilah mansub, dan dia harokatnya fathah, mansub. Ya, i'rabnya mansub. Wa hadzal nasbu wajibun. Nah, nasabnya itu wajib. Artinya wajib dibaca illa qalilan. Li'anna al-mustatsna minhu qad dzukir.
karena mustasna minhunya telah disebutkan. Wa kadzalikal mustasna, begitu juga mustasnanya, kan illa qalilan. Lidza al istitsna'u naw'uhu tamun musbat. Nah, oleh karena itu jenis istisna di sini namanya istisna tam yang musbat ya. Istisna sempurna dan juga musbat musbit gitu ya. Karena tadi apa? Karena dia disebutkan mustasna kemudian mustasna minhunya. Kemudian amma maudhi'ur rabi', adapun tempat yang keempat, marfu' ma ba'da illa. Dia marfu' ya. Illa qalilun minhum, kan itu. Awi khruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Jadi setelah illanya dia marfu' qalilun. Ya. Kemudian ala riwayati Hafsin an Asim. Kalau kita baca pakai riwayat Hafs an Asim, maka dia dibacanya illa qalilum minhum. Awi khruju min diyarihim ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Gitu. Li'anna istisna tamun manfi. Karena dia istisnanya tam dan manfi. Meniadakan. Gitu. Kenapa manfi? Li'annahu mu'tamadun ala nafi qablahu. Karena dia bersandar pada nafyu ya, yang sebelumnya. Apa nafyu sebelumnya? Ma. Nah ini. Awi khruju min diyarikum ma fa'aluhu. Nah dia ini apa? Manfi gitu. Ada apa? Ada huruf yang untuk meniadakan gitu. Nafyu gitu, nafyu. Ma qablahu, sebelumnya. Karena ada ma tadi kan. Kemudian fayajuzun nasbu lima ba'dahu au ittiba'uhu 'alal badaliyah. Maka dia boleh dinasabkan lima ba'dahu setelahnya illa qalilan gitu. Illa qalilan minhum. Jadi dia boleh dibaca illa qalilun minhum ataupun illa qalilan minhum. Makanya kenapa Imam Ibnu Amir itu bacanya pakai nasab gitu. Ya. Awi khruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilan minhum. Karena di sini dia boleh dibaca mansub, boleh dibaca marfu'. Kalau Hafiz bacanya pakai qalilun. Kalau Ibnu Amir diantaranya bacanya pakai qalilan. Kemudian lidzalik huwa marfu' ala annahu badal min dhamiril fa'il. Oleh karena itu dia dimarfu'kan, kenapa? Karena dia badal. Dia menjadi badal min dhamiril fa'il, dari dhamir ya fa'il, wa huwal waw, yaitu waw, fa'alu kan, fa'aluhu mereka gitu ya. Fa'aluhu fataqdiru ma fa'aluhu illa fa'alahu qalilun minhum. Mereka ya, tidak mengerjakan kecuali sedikit gitu ya. Kecuali yang mereka kerjakan itu sedikit di antara mereka. Sedikit jadi yang mengerjakannya. Au takdiruhu illa nafarun qalilun fa'alu. Adapun dia juga takdirnya apa? Illa nafarun qalil, kecuali sedikit orang ya. Fa'aluhu yang mengerjakannya. Mereka mengerjakannya. Wa huwa fil haqiqati la yusad istitna'an. Jadi sebenarnya dia itu bukan istisna, bukan pengecualian. Wa innama uslub ya. Wa innama uslubu hasrin wa qasrin. Akan tapi dia itu adalah gaya bahasa hasr tadi kan. Artinya apa? Hanya gitu. Hanya. Kama taqarrara zalika kutubul balaghah, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh kitab-kitab balaghah. Apa contohnya? Ya, wa ma Muhammadun illa rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul. Di sini bukan istisna, bukan pengecualian, gitu. Ai Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasul. Jadi maksudnya adalah wa ma Muhammadun illa rasul, bahwasanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang rasul. Maqsurun ala risalah. Jadi beliau itu terbatas dengan risalah. Beliau itu dibatasi dengan risalah tadi.
La anna kalimah rasul mustasna min Muhammad. Jadi kalau misalnya kita membaca wa ma Muhammadun illa rasul, kalau misalnya kita mengartikan illa di sini itu sebagai istisna, maka kurang tepat. Tapi di sini dia hasr gitu. Jadi Nabi Muhammad itu tidak lain kecuali sebagai seorang rasul. Jadi dia hasr gitu. Hanya beliau itu hanya rasul, tidak yang lain seperti itu. Kemudian wa nahwu qaulika, sebagaimana perkataanmu, ma jaa illa Khalidun wa ma raaitu illa Khalidan wa ma marartu illa bi Khalidin. Gitu. Falaisat hadhihi tarakib istitsna fil asl. Jadi kata-kata ini itu dia aslinya bukan istisna. La kama taqulu ba'du kutubin nahwu. Ya. Tidak seperti yang dikatakan oleh beberapa kitab-kitab nahwu. Fa Khalid al-awwal fa'il. Khalid yang pertama dia fa'il. Ma jaa illa Khalidun, fa'il. Adapun Khalid yang kedua dia maf'ul bih. Ma ra'aitu illa Khalidan, maf'ul bih. Adapun yang ketiga dia majrur illa bi Khalidin. Dia majrur bil ba. Wala silata likulli dzalika bil istisna. Jadi enggak ada hubungannya dengan istisna. Ya. Kama taqulul balaghah, sebagaimana yang dikatakan oleh balaghah, li'annal kalam qabla illa ghairu tam. Karena perkataan sebelum illa itu enggak sempurna. Wa kana mu'tamidan ala nafi aw shibhihi. Jadi dia bersandarkan pada nafi, meniadakan. Aw shibhihi, ataupun yang sejenis dengannya. Fahuwa hasrun aw qasrun. Maka dia itu bukan istisna melainkan hasr tadi. Hanya gitu ya. Pembatasan. Hasrun aw qasrun. Seperti itu. Nah, wa qad quri al-mawdi'ur rabi' bin nasbi qalilan ala qira'at Ibnu Amir. Dan juga ayat ini dibaca oleh Imam Ibnu Amir dengan nasab. Ya. Awi khruju min diyarihim ma fa'aluhu illa qalilan minhum. Ala qira'at Ibnu Amir. Ala asli istisna. Karena dia menjadi istisna. Ya. Au ala illa fi'lan qalilan ma yu'adzuna bihi min ittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'atihi wal qiyadilah. Ataupun atas apa? Atas fi'lan ya. Fi'il qalilan, sedikit tadi kan. Ma yu'adzuna bihi, yang mereka ambil pelajaran, min ittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mengikuti nabi, wa ta'atihi, dan juga mentaatinya, dan menaatinya juga, inqiyad gitu ya, mengikuti ya, mematuhinya. Kama qala Ibnu Juzai al-Kalbi, sebagaimana yang dikatakan oleh mufassir Ibnu Juzai al-Kalbi. Kemudian waqala al-Imam Makil Qaisi, qauluhu illa qalilun minhum qara'ahu Ibnu Amir bin nasbi 'ala al-istitsna. Jadi Imam Ibnu Amir baca illa qalilan minhum karena dia istitsna. Wa 'ala ittiba'il li masahif ahli Syam. Begitu juga karena mengikuti mushaf Ahlus Syam. Jadi ada alifnya. Fa innaha fi masahifihim bil alif. Nah, jadi di mushaf mereka itu ada alifnya, illa qalilan. Fa ajran nafy majral ijab. Maka fa ajran nafyu majral ijab fil istisna. Maka dia itu menjadi apa? Nafyu gitu ya. Peniadaan majral ijab fil istisna. Ya, sama seperti istisna, pengecualian. Li'annal kalama fiha yatimmu dunal mustasnayaini. Karena perkataannya itu sempurna tanpa ada dua mustasna, pengecualian. Taqulu maja'ani ahadun fayatimul kalam. Kalau kita bilang maja'ani ahadun, maka sempurna perkataannya. Wa taqulu maja'anil qaum fayatimul kalam, maka sempurna juga. Summa tasni idza syi'ta fihima. Kemudian setelah itu apa? Boleh gitu kalian apa? Kalian jadikan istisna maja'ani illa qaum misalnya gitu. Idza syi'ta fihima. Ba'da tamamil kalam, setelah sempurna perkataannya, fajaran nasbu fil nafi majral ijab littifaqihima fi tamamil kalami qabla al mustasna. Maka apa? Dia menjadi nasab fil nafi majral ijab, dalam meniadakan.
litifaqihima, karena kesepakatan keduanya, fi tamami kalami qablal mustasna, dalam kesempurnaan kalam sebelum mustasna. Ini seperti ini sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu urgent gitu. Jadi kalau misalnya mungkin asatidz dan juga ustazat masih bingung, nggak apa-apa, itu insya Allah nggak masalah. Karena ini bukan ini apa ya, ini syarat tambahan aja gitu, hanya pelengkap gitu, bukan pembahasan intinya seperti itu. Kemudian selanjutnya wa qara al-baquna bi rafi 'ala al-badal min ad-dhamiri marfu' fi fa'alu. Adapun qiraat yang lain baca pakai rafa, illa qalilum minhum, karena dia menjadi badal untuk dhamir yang marfu' tadi fi fa'alu, wa huwa wajhul kalam wa alaihi al-usul, dan itu yang menjadi asalnya, aslinya. Di anna tsani yughni 'anil awwal, karena yang kedua itu ya sudah dicukupkan dengan yang pertama. Taqulu ma ja'ani ahadun illa zaidun. Ya. Ma ja'ani ahadun illa zaidun. Ma ja'ani illa zaidun. Nah, sama aja gitu. Fadalla 'alal awwal wa yughni anhu min ghairi naqsin fi ma'nahu. Jadi mau kita baca ma ja'ani ahadun illa zaidun ataupun ma ja'ani illa zaidun sama aja gitu. Maknanya sama. Fakh fakhtira fihi rafa' ma zikri ahad iz la yajuzu fihi ghairu rafa' ma hazfi ahad wa huwa. Nah, jadi apa? Maka dipilihlah dia menjadi rafa' dhammah gitu ya, dengan menyebutkan kata ahad. Ma ja'ani ahadun. Iz la yajuzu fihi ghairu rafa'. Enggak boleh gitu kecuali rafa'. Ma hazfi ahad. Kalau misalnya kita menghilangkan ahadnya juga, ma ja'ani illa zaidun. Zaidun. Wa huwa al-ikhtiyar, itu adalah pilihan. Lianna aksar al-masahif la alif fiha. Karena kebanyakan mushaf itu enggak ada alifnya. Jadi apa? Artinya dibaca illa qalilun minkum. Wa lianna alaihi bunyal i'rab. Oleh karena itu ya, dengan ya, oleh karena itu apa? Bunyal i'rab. I'rab itu dibangun, ya, dibentuk. Wa huwa al-aslu fil i'rab alaihi jama'atul qurra. Dan itu yang dipilih oleh banyak para qurra. Fal awwal al fal awwalu awal ya, ataupun al-ula ay ar-rafa, kan? Di anna istisna, jadi yang paling utama itu adalah yang rafa, illa qalilun. Di anna istisna min kalami tam ghairu mujib. Karena istisnanya dia menjadi dari perkataan yang sempurna tapi ghairu mujib, yang tidak ada jawaban. Wa huwa lil hasri wal qasri 'ala al-haqiqah. Jadi kenyataannya, hakikatnya dia itu menjadi hasr dan juga qasr. Artinya hanya gitu ya, membatasi hasr. Fayatarajjahur rafa, maka yang lebih utama itu adalah rafa, illa qalilun wa huwa al-ashharu isti'malan indal Arab, dan itu yang paling banyak digunakan oleh orang-orang Arab. Lakin ja'at al-qira'atul mutawatirah biwajhi min awjuhil lughati tsabitah fala taruddu li'adami aulawiyatih. Nah, ini kaidah gitu ya. Akan tapi bacaan yang mutawatirah itu datang, artinya ada gitu ya. Ada riwayat yang membaca illa qalilan, yaitu bacaan Imam Ibnu Amir gitu ya. Biwajhi min aujuhil lughati tsabitah, dengan dari apa? Dengan wujuh ya, dari wujuh-wujuh lughah yang tetap gitu. Artinya apa? Fala taruddu li adami aulawiyati. Maka jangan ditolak. Nah, ini kalau misalnya ada qiraat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, dalam artian tidak sesuainya itu tidak fasih gitu ya. Bukan benar-benar apa namanya, nggak sesuai gitu. Karena nggak mungkin ada kiroat yang mutawatirah dia itu bertentangan dengan kaidah bahasa Arab. Kenapa? Karena dia berarti kalau misalnya dia bertentangan, benar-benar bertentangan gitu, maka dia tidak menjadi kiroat mutawatirah, tapi dia menjadi kiroat syadzah, kan gitu. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari, ya kan? Wa kullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana li rasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwal Qur'an fa hadhihi thalathatu arkan wa haitsu ma yahtal rukn asbiti syudzudzahu law annahu fi sab'ati. Kalau misalnya dalam qiraat sab'ah ada satu yang
lepas ataupun yang nggak sesuai, yang nggak terpenuhi ya dari tiga itu, maka dia menjadi syadz walaupun itu dalam qiraat sab'ah. Tapi kenyataannya nggak ada gitu. Nggak ada qiraat yang bertentangan dengan kaidah bahasa Arab. Kalaupun ada, itu bertentangannya dalam artian tidak fasih. Karena ada kaidah bahasa Arab yang afsah, yang paling fasih, yang paling banyak digunakan oleh para ulama nahwu dan juga yang fasih. Artinya jarang digunakan oleh ulama nahwu gitu. Kayak qiraahnya Imam Imam Hamzah ya kan, tasaaluna bihi wal arha ma ya kan, wal arhami gitu. Ya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhami kan gitu. Nah, kalau 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 hafaz kan wal arhama gitu karena kembali ke Allah gitu kan. Tapi kalau misalnya Imam Hamzah bacanya wal arhami kembali kepada apa? Wattaqullahal tasaaluna bihi, kembali ke bihi. Nah, mengembalikan itu kepada dhamir itu jarang digunakan oleh orang Arab, oleh ulama Arab, ulama nahwu gitu. Makanya banyak ulama nahwu yang melemahkan. Tapi bukan berarti kalau misalnya banyak ulama nahwu yang melemahkan, qiraat itu menjadi enggak mutawatir enggak gitu. Nah, gitu kan? Nah, makanya di sini apa? Laisa mun'amidan tamaman lughah. Jadi lughah itu bukan menjadi patokan yang sangat-sangat utama gitu. Wala yaruddul qiraah qiyasu arabiyyah wala fusyuwil lughah. Nah, ini. Jadi kaidah bahasa Arab itu tidak bisa membatalkan kaidah ataupun tidak apa? Tidak bisa membatalkan qiraat gitu. Intinya kalau misalnya ada qiraat yang bertentangan dengan kaidah bahasa Arab itu bisa jadi tidak fasih, bukan sama sekali lemah, enggak mungkin gitu. Seperti itu. Jadi jangan jangan sampai karena banyak ulama nahwu yang melemahkan qiraat ini gitu, maka kita menolak enggak gitu. Karena itu bukan menjadi patokan. Wala yaruddul qiraah ya qiyasu arabiyyatin wala fusyuwil lughah. Jadi bacaan itu nggak mungkin ditolak, nggak mungkin kita tentang kalau misalnya dia berhubungan dengan tadi kaidah bahasa Arab. Walaupun apa? Walaupun itu kaidahnya tidak fasih. Gitu. Kama qala Imam Ad-Dani, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ad-Dani, "Tsumma innal Qur'ana yuhtajju bihi wa la yuhtajju lahu." Jadi kalau misalnya Quran itu dia menjadi hujah gitu, bukan 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 dia yang menjadikan hujah. Gitu. Bukan yang di alas apa? Ya dia itu menjadi hujah gitu Al-Quran itu. Artinya kalau misalnya udah ada qiraat yang mutawatirah, bahasa itu tidak bisa membatalkan qiraat tersebut. Gitu. Kecuali kalau misalnya dia qiraatnya syadzah. Kalau itu udah pasti gitu. Itu artinya dia pasti bertentangan dengan kaidah bahasa Arab, baik yang afsah ataupun yang fasih. Seperti itu. Wa mimma yajidul tanbih alaihi qauluhu ta'ala. Ini juga yang harus kita perhatikan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ada yang baca illallah. Fama aktsarun nasibina li ismil jalalah ba'da illa huna. Banyak di antara yang mereka itu menasabkan ismul jalalah illallah. Fasmul jalalah badal minad dhamir mustatir fi yaghfiru. Karena ismul jalalah dia menjadi badal untuk dhamir mustatir yang tersembunyi pada yaghfiru. Itu apa takdirnya? La yaghfiru ahadudz dzunuba illallah. Jadi tidak ada yang mengampuni dosa seseorang kecuali Allah. Fasawabu arrafu 'alal badal. Jadi yang benar dia dhammah gitu. Jadi yang baca illallah itu kurang tepat. Tapi illallahu karena dia menjadi badal. Nikaunil kalam ghairu ijab. Karena dia kalamnya itu tidak apa? Tidak ijab gitu ya. Tidak wajib. Tidak ada jawabannya. Wal istifham la yuradu bihi haqiqah. Innama yuradu nafi. Dan pertanyaan di situ tidak meniadakan hakikatnya. Innama yuradu an-nafi. Sedangkan yang diinginkan adalah an-nafi, meniadakan. Intinya seperti itu. Wal adatu huna laysat istinaan ma anna ba'dha qalu bi annaha istitsna manfiyun naqis. Jadi di sini dia bukan istisna walaupun beberapa orang mengatakan dia istisna manfi naqis tapi yang kurang. Wa inna ma hiya adatu hasr fil asl. Karena dia aslinya itu dia adatu hasr gitu. Illallahu gitu.
bukan istisna. Lidza ma ba'dahu marfu' 'alal badaliyah wala wajh nasbihi. Oleh karena itu setelahnya itu dia dhammah marfu' illallahu bukan illallaha gitu. Wala wajhal nasbi. Enggak ada wajah yang baca pakai nasab. Idzan al-lahnu al-hasilu fi ma sabaq min mawadhi'i sabaq bihi adam ad-dirayati bi anwa'il istisna al-mukhtalifah. Maka dari itu, kesalahan yang terjadi di sebelum-sebelumnya itu adalah apa? Min mawadhi'i sababihi adamud dirayati bi anwa'il istisna al-mukhtalifah. Penyebabnya adalah karena dia tidak memahami jenis-jenis pengecualian yang beragam. Wa adamu ma'rifati i'rabi ma ba'da kulli minhuma. Dan juga tidak mengetahui i'rab setelah kata illa tadi. Tsumma al-jahl bil farq bain al-istitsna wal uslub bil hasl wal qasr. Kemudian dia juga karena tidak memahami, yang tidak bisa membedakan antara istisna dan juga uslub hasr. Ya tadi hanya gitu. Pembatasan. Fadirasatukan lin nahwi wal balaghah tu'minuka minal wuqu'i fi mithli dzalik. Maka mempelajari nahwu dan juga balaghah itu akan menjagamu, ya, meyakinkanmu dari ya, jatuh agar tidak terjatuh pada kesalahan seperti itu. Fataqra'ul Qur'ana wa anta basirun bima taqra. Maka ketika engkau membaca Al-Qur'an, engkau membaca dengan sadar gitu. Kalian paham, sadar dengan apa yang kalian baca. Basarani Allah wa iyyaka bil ilmi bi kitabih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu, ya. Memberikan kita ilmu terhadap Al-Qur'an. Wa ja'alani wa iyyaka minal 'amilina bihi wa bi adabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku dan juga kamu sebagai orang-orang yang bisa mengamalkan Al-Qur'an dan juga adab-adabnya. Seperti itu. Nah, alhamdulillah selesai pembahasan tentang adamud dirayati bi ilmin nahwi. Berapa halaman? Banyak. Nah, karena memang tadi kan seperti yang beliau sampaikan, nahwu itu adalah pokok, ya, fondasi yang paling penting dalam bahasa Arab. Jadi wajar kalau misalnya pembahasannya panjang. Nah, sekarang kita masuk ke sebab yang kelima. Kalau kemarin sebab yang keempat, berarti kan ya. Sekarang sebab yang kelima. Sebab yang kelima adalah adamud dirayati bi ilmi sarfi. Kalau tadi bi ilmi nahwi, maka sekarang temannya, ya. Temannya, dan nggak bisa dipisahkan antara nahwu dan juga sharaf. Ya, antara nahwu dan juga sharaf itu saling melengkapi, saling menyempurnakan. Adamud dirayati bi ilmi sarfi. Nggak punya pemahaman tentang ilmu sharaf. Apa sih ilmu sharaf itu? Dia ilmu yang membahas tentang bangunannya, gitu. Kalau nahwu itu cuma akhir katanya aja, harokatnya fathahkah, dhammahkah atau kasrahkah. Tapi kalau misalnya sharaf, dia membahas tentang wazannya, ya, timbangannya, fa'ala ataupun fa'ula ataupun fa'ila, yaf'ulu, yaf'ulu, yaf'ula, seperti apa. Jadi kalau sharaf itu dia membahas tentang bangunan katanya, satu persatu hurufnya, gitu. Jadi makanya kenapa kalau sharaf itu sebenarnya dia lebih adab. Nah, kayak beliau mengatakan ilmu sharfi adabku min ilmin nahwu. Jadi ilmu yang namanya ilmu sharaf itu lebih dalam dan juga lebih detail daripada ilmu nahwu. Karena kalau ilmu nahwu dia cuma membahas akhir katanya aja, ya kan? Harokat akhir kata. Tapi kalau misalnya sharaf itu membahas bangunannya, bangunan katanya, gitu. Fahuwa asasul bina al-lughawi. Itu adalah apa? Ilmu sharaf itu adalah asas, ya, fondasi bangunan suatu lughah bahasa. Wa haqquhu an yuqaddim alaihi. Dan haknya ilmu sharaf itu apa? Dia harus didahulukan dibandingkan nahwu. Harusnya seperti itu. Harusnya sharaf dulu baru nahwu. Tapi kebanyakan dari kita belajar nahwu dulu baru sharaf. Nah, kenapa? Nanti bahas. Wa qad fa'ala dzalika Abu Hayyan An-Nahwi wahdahu fi kitabih Irtisyafud Darab. Ini yang dilakukan oleh Abu Hayyan dalam kitabnya Irtisyafud Darab, di mana beliau mendahulukan ilmu sharaf dibandingkan ilmu nahwu. Li'anna sarfa yabhathu fil mufradat. Karena yang namanya sharaf itu dia membahas mufrad. Satu gitu ya.
satu katanya, kata per katanya dibahas, bangunannya dibahas. Adapun nahwu apa? Wa nahwu yabhatsu fil murakkabat. Adapun kalau nahwu itu membahas tentang apa? Murakkabat, ya susunan-susunan gitu. Susunan kata. Tapi kalau misalnya sorof itu katanya, bangunannya. Wa yata'allaqu bi ahwalil kalam al-mutanaqqilah. Maka dia berhubungan dengan kondisi perkataan yang beragam. Fatahlilu mantiki yaqtadi taqdimu sarfi 'ala nahwu. Maka secara logika, secara akal, ya, apa? Kita lebih mendahulukan sorof dibandingkan nahwu. Karena tadi sorof itu membahas tentang mufradatnya, ya, bangunan katanya. Tapi kalau misalnya nahwu itu tentang apa? Tentang susunan katanya. Ya, kan gitu. Kan sebelum dia menjadi susunan kata, dia menjadi satu kata. Ya kan? Aku, ya, suka makan nasi. Nah, baru digabungin aku suka makan nasi, jadi dia murakkabat. Jadi susunan kata. Nah, seperti itu. Idzal mufrad muqaddam 'ala murakkab. Karena yang namanya mufrad pasti lebih lebih apa? Lebih dulu daripada murakkab, daripada susunannya. Kama anna al-jauhar itasawwar qabla al-'arad. Sebagaimana jauhar itu tergambar sebelum aradnya. Wa tasiru kullu musannafatil ulum 'ala hadzal asas. Dan ya, setiap musannafat karangan-karangan ilmu itu berjalan ataupun ya berjalan sesuai seperti itu. Ka ilmil balaghah, seperti ilmu balaghah. Fiha ilmul ma'ani muqaddam 'ala ilmul bayan. Jadi contohnya juga dalam ilmu balaghah ya. Ada ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi'. Nah, kita belajar ilmu bayan dulu, kemudian belajar ilmu ma'ani, kemudian baru ilmu badi'. Kenapa? Lianna ilmal ma'ani yanzuru fi ahwalil lafzi arabi alladhi yutabiqu muqtada hal. Karena ilmu ma'ani itu membahas tentang kondisi lafaznya. Kondisi lafaznya. Ya, lafaz Arabi, ya, bahasa Arab yang sesuai dengan keadaan tersebut. Adapun kalau misalnya ilmu bayan, kenapa ma'ani dulu baru bayan, baru badi'? Karena ilmu bayan itu apa? Fayanzuru fi iradil ma'nal wahid fi tarakibil mukhtalifah. Jadi menginginkan makna yang satu dalam susunan yang berbeda. Nah, berarti dia udah masuk ke susunan, gitu, susunan kata. Adapun ilmu badi', dia itu yang membuat kata tersebut menjadi indah. Gitu. Jadi ilmu bayan dulu, kemudian ilmu ma'ani dulu, kemudian bayan, kemudian badi'. Seperti itu. Sama juga, sorof dulu baru nahwu aslinya. Kemudian fi wuduhin dilalati allati tutabiqu muqtadal hal, walakin al-aghlab an-nuhah khalafu hadzal asas faqaddamu nahwa 'ala tasrif. Nah, akan tetapi kebanyakan para ulama nahwu mereka khalafu, ya, mereka menyelisihi asas yang ada, yaitu apa? Faqaddamu nahwa 'ala tasrif. Dia lebih mendahulukan ilmu nahwu dibandingkan ilmu sharaf. Kenapa? Litashili wa taysiri 'ala darisi. Karena itu lebih mudah untuk pembelajar, untuk para pelajar. Jadi kita lebih mudah belajar nahwu dulu dibandingkan sorof. Walaupun aslinya sorof dulu baru nahwu. Tapi untuk memudahkan kita, maka nahwu dulu baru sorof. Waliyakuna tawtiyah wa taqdimah wa tamhidan wa sallaman ila ilmi sorof. Sehingga ilmu nahwu itu menjadi muqaddimah, gitu ya, pendahuluan, dan juga apa? Tangga menuju ilmu sorof. Fasarfu sa'bul murtaqa. Jadi ilmu sorof itu susah banget. Ilmu sorof itu enggak sederhana, susah, gitu ya. Kita harus hafal wazannya, kemudian banyak, gitu ya, ta'lilnya, seperti itu. Kemudian yatatallabu mumarasatul ilmi qabla al-khawdi fihi. Maka diharuskan untuk membiasakan diri terlebih dahulu. Jadi nggak bisa kita langsung nyemplung ke ilmu sharaf, tapi kita harus terbiasa dulu dengan ilmu sharaf. Qabla al-khawdi fihi, sebelum kita nyemplung ke dalamnya. Sebelum kita masuk ke dalamnya. Inna ilmu sarfi yabhatsu fi dhabti hayati al-fadhi wa binaiha. Bahwasanya ilmu sharaf itu membahas tentang dhabt, kesempurnaan lafaz dan juga bangunannya. Wa yanzuru ila unfusiha as-sabitah. Melihat juga kepada kondisi, ya, dirinya sendiri yang tetap.
kama qala Ibnu Jinni wa yuqtasu bi tahwil asl wahid ila abniyatin muta'addidah min haitsu harakatiha wa sakanatiha wa adadi hurufiha wa tarkibiha. Jadi ilmu sharaf itu dia membahas tentang harokatnya, kemudian sukun-sukunnya, kemudian jumlah hurufnya, ya kan? Ada sulasi kan, kemudian sulasi mazid, kemudian ada rubai, ada khumasi, ada sudasi. Itu kan jumlah hurufnya. Wa tarkibiha dan juga susunannya. Jadi lebih detail ke sharaf itu dibandingkan nahwu. Fadirayatu bihi hasanatun mutlaqatun minal lahmi. Maka mengetahui tentang sharaf itu adalah apa? Hasanah gitu ya. Penjaga gitu ya. Menjaga kita sebagai benteng, sebagai tameng mutlaqah yang mutlak agar kita terhindar dari lahan. Famin khilalihi yu'rafu zaid wal mujarrad, kan? Dengan kita belajar ilmu sharaf, kita akan mengetahui mana huruf tambahan, mana huruf yang asli. Wa yu'rafu al-ma'ani allati tusfa 'ala al-kalimati bi sababi ziyadatil ahruf 'alaiha. Dengan kita belajar ilmu sharaf pun juga kita akan mengetahui makna yang disandarkan kepada kata karena ada ziyadah huruf tadi gitu. Wala syakka anna tajrida li kalimah minaz zaid. Maka tidak ada keraguan bahwasanya memisahkan kata tersebut itu bagian dari zaid, tambahan. Au ziyadah mujarrad au taghyir harakah makan sukun bil aks. Ya. Ataupun juga hanya sekedar menambah aja, menambah huruf ataupun mengubah harokat gitu ya. Fa'ala jadi fa'ula misalnya. Kemudian apa namanya? Au taghyir harfi makan harf. Mengubah huruf dengan huruf lain. Yuhditsu taghayyuran fil kalimah, maka terjadi perubahan dalam kata tersebut. Wa khalalan kabiran mufsidan lil ma'nal murad. Maka kalau misalnya bangunannya berubah, katanya berubah, hurufnya berubah, itu akan menyebabkan khalal, kerusakan, kerancuan. Kabiran yang besar, mufsidan dan merusak maknanya. Makna yang diinginkan. Wa yantuju an adami dirayati bi ilmi sarfina. Di antara kita nggak tahu tentang ilmu saraf apa? Al-ikhlalu bimawazinil kalimah. Ya, tidak memahami ataupun bingung gitu ya, kebingungan, kerusakan, kerancuan bimawazinil kalimah dalam wazan gitu ya. Kalau kita belajar saraf pasti kita mengenal wazan. Ya, wazan sarfi ataupun mizan ya, mizan sarfi. Gitu. Fa'ala misalnya ataupun fa'ula ataupun ya, apa namanya? Yuf'alu misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya fama'rifatul wazni ya, fama'rifatul waznil sarfi lil kalimati lahu ahamiyatun kubra. Jadi mengetahui tentang wazan, tentang apa namanya? Ya, timbangan gitu ya, wazan sarfi untuk suatu kata itu punya kepentingan urgensi yang sangat-sangat besar. Fal waznu yumathilu hay'atal lafzi. Karena wazan itu menjelaskan atau menggambarkan kondisi lafaz tersebut. Famin ma'rifatihi tu'rafu huruful kalimat asliyah wa zaidah. Dengan kita mengetahui wazannya, maka kita mengetahui huruf-huruf mana yang asliyah, mana yang zaidah. Contohnya, falaqo, infalaqo. Nah, kalau kita tahu itu dia wazan sarfinya gitu ya, itu wazannya infa'ala. Nah, berarti aslinya adalah fa'ala. Aslinya adalah falaqo. Berarti alif sama nunnya itu dia zaidah tambahan. Aslinya cuma falaqo. Cuma ditambahin dengan alif dan nun. In falaqo jadinya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya fal mizanu as-sarfi. Ya, belum ya. Nah, wa ma tara'a 'alaiha min at-taghayyurat fi hurufiha bil harakati was sukun. Dan juga ya yang terjadi perubahan-perubahan karena adanya perubahan huruf dengan harokat dan juga sukun gitu. Yang tadinya harokat jadi sukun ataupun juga urutan juga hurufnya atau fi tartibi hurufiha, urutan hurufnya atau taghayyurat hasilah biasa bi taqdim wa ta'khir, ataupun perubahan yang terjadi karena apa?
takdim dan juga takhir. Ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan seperti itu. Alladzi yahsulu fi ahrufil kalimatil asliyah. Yang terjadi pada huruf-huruf asliyah, yang asli. Nah, kemudian fal mizanu sarfi ilmun min ulumil arabiyyah. Jadi mizan ya mengetahui mizan saraf itu adalah bagian dari ilmu bahasa Arab. La tandabitul arabiyyatul lisan illa bidirasatihi wal ilmi bihi. Maka tidak akan sempurna ya bahasa Arab ya. Lisannya orang Arab gitu. Lisan yang Arab kecuali kalau misalnya dia telah belajar dan juga mengetahui tentang itu. Wa illa waqa'al mutahaddits fil lahni bisababi adami dirayati bihi. Kalau misalnya tidak, maka akan terjadi kesalahan pada orang yang berbicara. Bisababi adami dirayati bihi, karena tidak paham tentang ilmu sharaf tadi. Kaman yusakkinu ainal fi'li fi hadhil kalimat. Contohnya seperti orang-orang yang mensukunkan fi'il, ain fi'il. Apa itu ain fi'il? Contohnya misalnya doroba. Maka dia wazannya apa? Wazan sarafnya apa berarti dia? Fa'ala. Nah, fa'ala, gitu kan? Nah, berarti ainul fi'linya apa? Fa'ala. Nah, ain fi'ilnya apa, Ustaz? Ro. Ro berarti kan? Nah, gitu. Berarti kalau ain fi'ilnya dia ro-nya. Doroba, do-nya berarti fa'ul fi'il, kemudian ro-nya ainul fi'il, kemudian ba-nya itu lamul fi'il. Seperti itu. Nah, contohnya apa? Qudiya. Qudiya. Fatatahawwalu min wazni fu'ila. Qudiya fu'ila. Gitu. Ila apa? Ila fu'la misalnya. Jadi qudiya. Harusnya qudiya gitu. Dodnya kasrah qudiya. Jadi qudiya misalnya. Dodnya jadi sukun. Nah, gitu. Jadi ada orang-orang yang mensukunkan ainul fi'al. Fu'la jadinya. Fu'ila jadi fu'la. Wa hadza laisa min auzanil arabiyyah. Maka itu bukan dari wazan bahasa Arab. Enggak ada gitu wazan bahasa Arab yang fu'la ya fu'la gitu. Jadi yang ainnya itu sukun. Wa misluha dan juga contohnya lagi apa? Taskinur ra, mensukunkan ra pada kata linuriyaka. Linuriyaka min ayatinal kubra. Ada orang yang baca linuriyaka. Harusnya apa? Linuri, lifu'i, kan? Fu'i, gitu. Linuriyaka. Harusnya linuriyaka seperti. Kemudian linuriyahu min ayatina. Linuriyahu. Nah, jangan bukan linuriyahu tapi linuriyahu seperti itu. Kemudian wa nuriya bukan wa nuriya tapi wa nuriya. Kemudian contoh lain lagi apa? Mensukunkan fa-nya sekarang. Faul fi'al ya. Contohnya ya. Zabun enggak di sini fa-nya gitu ya. Mensukunkan fa gitu. Bukan faul fi'al. Contohnya ya jadi aufia gitu. Aufia jadi aufia. Wa misluha apalagi taskinud dal. Mensukunkan dal pada apa? Hudiya. Ada yang baca hudiya gitu. Jadi mantul. Harusnya hudi sama ya, hudiya. Kemudian selanjutnya wa yuqalliluha dan dia mengkolkolahkannya, hudiya. Wa qad la yash'uru as-sami'u bitaskinihi laha. Terkadang orang yang mendengarnya pun juga dia nggak sadar gitu, nggak merasa bahwasanya dia yang membaca Quran itu dia mensukunkan haknya. Yang dia mensukunkan dalnya. Hudiya. Harusnya hudiya wa hudiya. Kemudian li'annahu yuqalliluha karena dia mengkolkolahkannya. Kemudian contohnya lagi apa? Mensukunkan ta pada mayyuti'i, bukan mayyuti'i, yuti'i.
may yuti'illah, yuti'illah seperti itu. Kemudian contohnya lagi khasyiya, radhiya, ma'iyya wa hadhil kalimat biwazni fa'ila. Jadi khasyiya, radhiya, ma'iyya itu semua dia wazannya fa'ila. Wala wazna fil arabiyyah bisukunil ain. Jadi enggak ada wazan dalam bahasa Arab yang ainnya itu sukun. Gitu. Yang ainnya itu sukun. Ain itu maksudnya ainul fi'il. Kemudian wa katsirun man yaskunu aina. Banyak juga yang mereka itu mensukunkan ain pada apa? Wa ta'iyaha. Wa ta'iyaha. Ada orang yang baca karena cepat-cepat mungkin ya. Wa ta'iyaha, wa ta'iyaha. Wa ta'iyaha gitu. Wa ta'iyaha. Kemudian selanjutnya khasah ya, khasatan man yaqra'ul Qur'ana biduni tadqiq. Khususnya untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an tanpa teliti terlebih dahulu. Wa hadza syai'un 'indal qari'ina bi martabati hadr. Nah, ini banyak terjadi kepada orang-orang yang membaca pakai hadr. Wa ta'yaha, wa ta'yaha. Harusnya wa ta'yaha, wa ta'yaha. Kemudian al-ikhlalu bimawazin kalimat 'indal waqfi. Nah, kemudian juga ya kerancuan ya kerusakan kerancuan dengan mizan kata ketika waqaf. Fayunabbirul qari'u ma la yunbar. Dia menabarkan yang harusnya tidak dinabarkan. Dia menekan yang seharusnya tidak ditekan. Ataupun la yanburu ya, ma fihi nabar. Ataupun sebaliknya, dia tidak menabarkan apa yang seharusnya dinabarkan. Dia tidak menekan apa yang seharusnya ditekan. Fayataghayyarul makna tab'an lidzalik. Ghaliban. Jadi terkadang ya, ghaliban biasanya ataupun kebanyakan itu dia merubah makna. Artinya nabar pun juga tadi dia bisa ngaruh kepada makna. Kemudian selanjutnya wadzalika nahful waqfi bitasydid. Sebagaimana orang dia wakaf dengan tasydid. Pada apa? Contohnya ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ada orang yang baca wa ma kasab. Wa ma kasab. Harusnya dia enggak bertasydid, malah dibaca pakai tasydid. Nah, fabadalan min kauniha ala wazni fa'ala, ya yang harusnya dia itu wazannya fa'ala, yatahawwalul waznu ila fa'al. Maka wazannya berubah menjadi fa'ala. Wa hadza mufsidul makna, maka itu merusak maknanya. Wal mabna katsiran, dan juga merusak bangunannya juga. Banyak merusak bangunan. Fal makna yatahawwalu minal kasbi ila sab. Nah, jadi kalau misalnya kita baca wa ma kasab, itu artinya apa? Sab, artinya sabba yasubbu, menghina, mencela gitu ya. Tapi kalau kita baca wa ma kasab artinya yang dikerjakan, yang dilakukan gitu. Wasababu adamu dirayati bil mizan sarfi lil kalimah. Sebabnya karena dia tidak paham tentang mizan, tadi kan? Mizan sarafnya gitu. Harusnya kasaba fa'ala, bukan kasabba. Nah, seperti itu. Bukan fa'al. Wa kadzalika adamu dirayati bi ilmi al-fawasil. Nah, dia juga tidak mengetahui tentang akhiran-akhiran ayat. Ya, ilmu fawasil. Fayadhunnu annaha ala syakilatil fasilah qablaha. Jadi dia mengira bahwasanya dia itu ya akhir ayatnya itu sama seperti akhir ayat sebelumnya, ya kan? Tabbat yada abi lahabin wa tab, ya kan? Dia bertasydid. Maka karena dia nggak tahu tentang ilmu fawasil, nggak tahu tentang sharaf, kemudian juga dia juga emang nggak punya hafalan juga mungkin ya. Ya bisa aja dibacanya kasab gitu. Harusnya wama kasab nggak bertasydid. Musyaddada misluha, ya kan? Dia bertasydid seperti ayat yang pertama, tabbat yada
abi lahabin wa tabb. Itu berbeda dengan yang ayat kedua. Wa nahwul waqfi bitakhfif. Nah, contohnya dia waqaf dengan meniadakan tasdidnya. Harusnya mustamir. Fayaqulu ya. Wa yaqulu sihrun mustamir. Mustamir. Bukan mustamir. Mustamir. Kalau seperti itu enggak ada tasdidnya. Harusnya mustamir. Wa kullu amrin mustaqar. 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 Dia harus dibaca pakai tasdid wakafnya. Gitu. Jangan mustaqar, mustaqar, mustamir, jangan seperti itu. Tapi harus ditasdidkan. Wa kullu amrin mustaqir. Wa yaqulu sihrun mustamir. Mustamir, bukan mustamir, mustaqir, tapi mustaqir seperti itu. Kemudian begitu juga tadi masih sama gitu ya. Contohnya apa? Balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Wa amar. Masa gitu ya. Tapi dibacanya wa amar. Wa amar. Dia nggak bertasydid, itu juga salah. Karena dia nggak paham tentang mizan sharf tadi. Nah, fal ma'na bitasydid minal mararah kinayah an qaswati wasyiddatil hasilah fi dzalikal yaum. Jadi kalau baca wasa'atu adha wa amaru, rohnya bertasydid, maka itu apa? Minal mararah. Dia ber, dia berasal dari kata mararah. Apa namanya? Pahit gitu ya, mararah ataupun ya, panas gitu ya. Kinayah anil qaswati wasyiddatil hasilah fi dzalikal yaum. Karena itu sebagai kinayah, tidaknya tentang apa? Kerasnya hati, wasyiddah, dan juga udah keras batu ya, yang terjadi di hari itu. Wal ma'na takhfif minal amr. Kalau kita baca balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar wa amar. Maka dia artinya apa? Al-amr, perkara gitu. Amara fulan fulanan amran. Artinya apa? Menyuruh gitu, memerintahkan perkara seperti itu. Wala yakhfa dzalika ala kulli dzi lubbin hasif. Maka itu tidak akan tersembunyi ataupun jadi orang yang cerdas gitu ya, orang yang punya zilubin, orang yang punya akal yang benar, yang baik gitu, maka dia tidak akan salah, tidak akan keliru gitu. Jadi ini adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi karena kita tidak paham tentang apa? Mizanus sarfi, tentang ilmu sarf, ilmu sarf. Kemudian wasawabu al-waqfu ala kulli dzalika bin nabr, kan? Waqaf dengan semua itu dengan nabr gitu. Wa amaru mustamir mustaqir wala yadhabitu illa bisiba'i min afwahil qurra'il mahara. Maka tidak akan sempurna kecuali dengan mendengar langsung bacaan dari para qurra yang mahir. Seperti itu. Kemudian lanjut atau naktafi? Nah, itu untuk yang sebab yang kelima itu cuma segitu ya. Untuk apa? Tidak mengetahui ilmu sharaf. Mungkin karena jam juga sudah jam 8 dan jam 9 ya. 3 menit lagi kita cukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan ataupun di pekan-pekan selanjutnya. Amin, soal ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya mungkin karena bahasanya juga agak sedikit membingungkan mungkin ya. Jadi mungkin gak ada pertanyaan karena bingung. Atau ada pertanyaan? Insya Allah paham Ustaz.
Alhamdulillah, insyaallah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita futuh. Ya. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Ya rabbal alamin. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bilhamdulillah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.